Oke, untuk kesempatan kali ini saya ingin mereview lagi atau membedah lagi nih satu film bergenre horor. Film kita kali ini adalah berjudul Aqua Slash, mengambil setting saat liburan sekolah di Valley Hills. Adegan akan dibuka dengan menampilkan dua ekor sejoli yang sepertinya saat mau melakukan adegan mantap-mantapan merasa terganggu oleh suatu suara dan lalu memutuskan untuk berpindah TKP ke atas waterboom. Lalu scene berpindah ke sekumpulan bocah lulusan SMA berwajah tua yang sedang bertengkar, saling hina, saling bully. Nggak bener nih anak-anak nih tentang hal yang entah apa itu. Terus tiba-tiba mereka ini dikejutkan oleh kedatangan semacam cewek bertoga yang memberikan beberapa pengumuman terkait aturan main pesta kelulusan mereka di tempat tersebut. Ya, jadi ceritanya mereka ini akan melakukan pesta perpisahan ya di tempat tersebut, dan itu sudah dilakukan dari generasi ke generasi ya kan, sejak 1984. Siangnya ketiga anak muda yang kita lihat di awal tadi kemudian main ke lokasi tempat mereka akan tampil ya pada malam harinya, buat sekedar ngecek-ngecek tentunya. Dan di sana mereka itu bertemu seorang pak tua yang merupakan salah satu pengurus di taman tersebut. Namanya Pak Konrad. Sempat mereka menyinggung tentang rumor yang mengatakan bahwa taman tersebut berhantu, namun Pak Konrad ini membantahnya. Katanya kecelakaan kan bisa terjadi di mana aja, jadi nggak usah khawatir lah, santai gitu kan. Tiba-tiba salah satu dari mereka yang adalah vokalis dan bernama Josh didatangi oleh seorang cewek tinggi semampai dan juga manis yang ternyata adalah mantan dia. Belum sempat saling melepas rindu, malah datang seorang cowok yang ternyata adalah pacar dari mantannya. Mantan dan pacar dari mantannya ternyata bekerja di tempat tersebut. Dan akhirnya reunian tipis-tipis tersebut terpaksa harus bubar. Tapi nih ya, emang kesetiakawanan di antara para anak band itu patut diacungi jempol ya. Ternyata teman-temannya yang lain ini sadar kalau di antara Josh dan mantannya masih ada rasa ya, udah kayak lagu. Maka mereka pun mengatur rencana men ya. Malamnya mereka berpura-pura nggak paham sama peralatan sound dan minta diajari oleh pacar si mantan agar Josh ini dan mantannya bisa ngobrol-ngobrol bentar lah ya kan, untuk melepas kangen gitu. Di sebuah resto tampak di sana ada seorang pria gondrong yang adalah bapaknya Josh sedang menjamu makan seorang wanita yang adalah salah satu pengelola taman tersebut, di mana Josh sekarang merayakan pesta kelulusan bersama teman-temannya. Scene kemudian balik lagi ke Josh dan si mantannya yang sepertinya sedang mencari TKP aman untuk melepaskan kangen ala para anak muda bule kekinian. Dan sepertinya kita lewatkan saja karena ya adegannya akan sangat berbahaya ya kan. Kasihan adik-adik kita. Setelah pertemuan 50 menitan bersama sang mantan, Josh pun akhirnya naik panggung dan dengan suara merdunya dia kemudian mulai membawakan satu tembang manis era 80-an sesuai konsep acara. Ayahnya pun terlihat ada di sana, ikut menghadiri pesta dan memenuhi janjinya pada si Josh. Dia terlihat bersama cewek yang diajaknya makan di resto tadi. Sialnya, adegan mantap-mantapan dengan si mantan tadi tuh malah direkam oleh seorang yang di awal film tadi sempat ribut dengan dia dan teman-temannya. Lebih sialnya lagi nih, si bangke ini malah membagikannya lewat WA ke semua murid yang ada di tempat tersebut, termasuk ke si mantan yang kebetulan saat itu sedang bersama pacarnya. Pacarnya yang mengetahui hal itu kontan saja menjadi emosi dan segera lalu menuju ke panggung untuk menghajar Josh. Josh pun akhirnya dihajar habis-habisan, termasuk temennya yang juga akan membantunya pun nggak luput ya, kena sikat juga. Untungnya saat itu dilerai oleh si cewek pengelola taman yang tadi bersama ayahnya si Josh. Dengan sangat kecewa dan marah, sebelum pergi si cowok ini bilang ke mereka semua yang ada di situ kalau mereka semua bakal mati. Lihat aja ntar. Setelah selesai bertengkar, Josh lalu menemui ayahnya. Josh marah karena ayahnya cuma bisa diem aja saat dia dihajar. Dan kata ayah Josh, anak itu nggak selevel sama dia. Makanya jadi males buat ngeladeninya.
Ayah Josh juga bilang gak usah diladenin pun dia udah menang sih karena taman tersebut sudah akan dibeli. Tempat itu mau dikasihkan buat Josh, tapi Josh malah tidak mempedulikannya dan lalu pergi. Pertemuan ayah anak plus pembicaraan mereka rupanya didengar oleh teman Josh yang juga adalah ketua panitia sekaligus selingkuhan pemilik taman yang istrinya selingkuh sama ayahnya si Josh. Buset dah. Dengan tergesa-gesa dia langsung saja menemui si pemilik taman, kita sebut saja Pak Alex, untuk protes karena sesuai janji jika taman tersebut dijual, maka dia pun harus diberitahu karena dia merupakan selingkuhan kesayangan si Alex lah. Dan Alex pun tidak mempedulikannya, menganggapnya hanya mabuk lem. Malam berikutnya terlihat seorang yang sedang mengendap-endap ke arah waterboom. Dia sepertinya memasang semacam 2 belah pisau raksasa di dalam jalur perosotan. Cuman itu sih yang dia lakukan. Terus scene berpindah ke ayahnya si Josh yang sepertinya sedang menikmati ngopi pagi. Kemudian tiba-tiba dia ini ditodong oleh orang tak dikenal. Walaupun sudah menyerah tapi tetap saja dia ditembak kakinya. Dia coba kabur ke dalam bangunan. Saat dia ada di dalam dan coba membuka lemari, ternyata di dalamnya itu sudah ada 2 tubuh terbujur kaku yang salah satunya adalah basis dari band si Josh. Dan lalu si om ini pun akhirnya ditembak mati. Terlihat di sebuah mobil, si Tommy sedang menelpon pacarnya untuk minta balikan. Walaupun sangat kecewa dengan kelakuan si pacar yang keterlaluan, malah melakukan adegan mantap-mantap dengan mantannya, dia tetap pengen balikan karena emang dia ini mencintai si kekasih dengan sepenuh hati. Namun tiba-tiba ada yang mendekati mobilnya diam-diam dari belakang. Ternyata itu si Pak Tua penjaga kolam. Pak Tua itu lalu bilang kepadanya kalau lupakan aja lah wanita itu. Kalau emang si wanita itu benar-benar mencintai dia, dia tidak seharusnya melakukan adegan perwik-wikan itu. Keesokan paginya si Pak Tua seperti biasa melakukan kerjaannya. Dia mulai mengaliri waterboom dengan air dan lalu memastikan semua baik-baik saja. Ternyata di hari itu akan ada lagi semacam acara dalam rangka memeriahkan pesta perpisahan. Dan acaranya adalah lomba. Lomba menuruni waterboom secara berkelompok. Masing-masing tim terlihat sangat yakin dan begitu senang ya akan memenangkan hadiah $500 jika tiba pertama di kolam setelah melewati lorong waterboom. Josh yang sejak kemarin tidak mengetahui keberadaan si basis akhirnya meminta sang mantan untuk melengkapi tim mereka walaupun sudah ditugaskan untuk tetap berada saja di meja panitia, tapi si cewek ini tetap ikut. Tommy yang saat itu sedang melihat-lihat menemukan satu kejanggalan tepat di bawah waterboom. Dia menemukan plastik seperti bekas boran atau semacamnya. Dia kemudian coba memperingatkan para peserta agar tidak naik ke atas dan berhenti mengikuti lomba. Terlihat di atas menara, Alice sangat bersemangat. Dia beserta timnya sangat yakin akan menjadi pemenang. Untuk peserta pertama ini adalah timnya si Alice yang selingkuh sama bapak-bapak pemilik taman. Josh dan selingkuhannya ditambah Chad teman ngeband si Josh dan tim si wanita yang bergaya emo. Saat tanda lomba mau ditembakkan, Tommy mendadak muncul dan lalu minta dan memohon pada panitia lomba yang merupakan suami istri tersebut untuk segera menghentikan lomba, namun tidak digubris sama sekali padahal dia ini sudah menunjukkan bukti plastik bekas boran. Bahkan oleh beberapa peserta, dia malah dipegangi dan dilemparkan saja ke dalam lubang waterboom tempat tim si Alice meluncur. Panitia cewek coba menghubungi Pak Conrad untuk menanyakan keadaan di bawah sana dan dijawab semua baik-baik saja oleh Pak Conrad. Terlihat semua tim yang sedang berada di dalam lomba ini sangat bergembira ria. Semua meliuk-liuk mengikuti liukan waterboom. Namun tiba-tiba mereka sangat terkejut karena di depan sana sedang menanti 2 mata pisau raksasa yang disusun secara menyilang. Dan akhirnya Alice yang posisinya ada paling depan tubuhnya harus terpotong menjadi 4 bagian. Maaf. Josh dan timnya sudah tiba di bawah dan sangat senang karena mereka ini berhasil memenangkan pertandingan. Tiba-tiba mereka ini menjadi sangat terkejut karena melihat air berubah menjadi merah disusul potongan tubuh sebagian peserta. Pak Conrad yang menjadi pengawas pun sampai jatuh dari kursi yang menyebabkan kakinya terkilir parah.
Semua orang histeris berlarian. Si mantan sepertinya orang kesetanan berada di tengah kolam penuh darah. Tommy yang meluncur bebas dari atas waterboom yang sejalur dengan almarhumah Alice pun tidak bisa menghindar. Sedang di atas, para panitia dan sisa peserta lomba sama sekali tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di bawah sana. Para panitia yang adalah sepasang suami istri ini malah memutuskan untuk mengikuti lomba dikarenakan ada satu peserta yang takut ketinggian. Awalnya Pak Paul menolak ajakan sang istri, namun akhirnya menyanggupi karena dia saat itu akan melengkapi tim para cewek bohai berpakaian mini. Sedangkan sang istri melengkapi tim Phil, musuh si Josh yang tadi sudah membagikan video adegan mantap-mantap milik si Josh. Di bawah sana Josh mati-matian mencari cara agar bisa menghentikan lomba, namun terlambat karena kloter terakhir sudah meluncur bebas dengan indahnya dan penuh semangat membara demi $500. Semua peserta yang sudah tiba di bawah sangat histeris dengan apa yang ditemui. Sedangkan si Josh dia berhasil menggapai tangan Pak Paul, namun karena tidak tahan dalam keadaan begitu, Pak Paul malah melepaskan genggaman tangannya. Chad yang dimintai tolong oleh Pak Conrad untuk mematikan air hanya bisa bengong trauma. Lalu Kim disuruh mematikan air, namun yang terjadi Kim malah berteriak histeris karena di dalam gudang dia temui tubuh ayah Josh yang sudah tidak bernyawa bersimbah darah. Scene kemudian balik lagi ke atas menara, tampak Josh sudah mati-matian memperingatkan agar segera berhenti turun lewat seluncuran, namun yang terjadi dia malah dipegangi dan dilemparkan aja ke dalam lubang seluncuran. Begitu juga Pak Conrad yang mesti sakit kakinya tetap berusaha naik untuk memperingatkan. Namun malah sama seperti Josh dipegangi dan didorong aja ke dalam lubang. Jadi ceritanya lubang waterboom ini ada 3 ya. Kita bingung nih, kemana mereka? Scene kemudian berpindah ke sebuah ruangan salah satu pengacara keluarga Josh. Di sana tampak ada Josh dan si mantan. Pengacara bilang kalau sebelum meninggal bapaknya sudah menyiapkan semacam surat wasiat untuknya. Isinya adalah untuk menyerahkan semua harta warisan berupa real estate kepadanya beserta uang yang jumlahnya sangat banyak. Waktu itu juga Josh langsung menyerahkan sejumlah uang kepada Kim. Kim ini merupakan selingkuhan bapaknya yang juga adalah selingkuhan temannya. Dan juga adalah istri dari pemilik waterboom almarhum. Uang tersebut adalah untuk membeli semua lahan taman tersebut, kemudian akan dibangun pusat perbelanjaan mewah di atasnya. Kim kemudian terbayang pada masa kecilnya, di mana saat itu sang ayah bernasib hampir sama dengan para korban, namun agak sedikit lebih ringan karena nggak sampai kepotong-potong. Kim kecil berteriak-teriak minta tolong pada orang-orang untuk menyelamatkan ayahnya. Juga pada para penjaga yang salah satunya sepertinya adalah Pak Paul suaminya di masa sekarang. Tapi tidak ada yang menghiraukannya, bahkan si Paul muda malah asik saling tukar di pinggiran kolam dengan para siswi. Dia berteriak hingga sang ayah tidak bisa diselamatkan. Kejadian di masa lalunya juga sama saat acara perayaan kelulusan sekolah. Film pun berakhir. Hikmah yang bisa kita ambil atau kita petik dari film ini adalah hukum karma itu berlaku, cepat atau lambat. Oke brosis, mungkin itu aja nih. Ya minta maaf ya, gue ada agak sedikit lapar, jadi ya begitulah. Sampai jumpa di review film yang akan datang. Jangan lupa klik subscribe. See you next time and bye-bye.